Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Puspita Arumayanila. Jadi di sini Arum akan menceritakan tentang feature biografi dari Remy Silado, seorang sastrawan Indonesia. Beliau ini adalah sosok yang sangat terkenal di bidang seni dan sastra Indonesia. Tak hanya di bidang penulis, beliau juga seorang aktor, musisi, dramawan, dan juga budayawan. Nah, beliau lahir dengan nama asli Yapi Tamboyan pada tanggal 12 Juli 1945 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, beliau hadir memberikan warna tersendiri bagi Indonesia, khususnya di bidang seni. Keunikan dari Remy Silado tersendiri adalah kecerdasannya dalam meramu sebuah kata-kata menjadi gaya bahasa yang kaya dan lugas. Ia juga terkenal karena menggabungkan sebuah unsur-unsur seperti sejarah, filsafat, budaya pop dalam suatu narasi yang segar pastinya. Jadi di sini Arum akan menyebutkan karya-karyanya yang terkenal. Yang pertama itu ada Chow Bao Kan, itu tentang kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia pada masa tersebut atau eranya. Yang kedua ada Menunggu Matahari Melbourne. Karya ini penuh dengan kritik sosial tentang etnis dan agama. Yang ketiga ada Sampokong, tentang Menteri Keuangan yang menyeludupkan dua orang jahat, yang mana satunya insaf tapi tidak mau kembali ke Cina, tapi yang satunya lagi malah menjadi buronan. Dan yang keempat itu ada Kerudung Merah Kirmizi. Ini mengangkat sepenggal kisah tentang asmara kasih anak manusia di bawah suasana penindasan sewenang-wenangnya pada masa Orde Baru. Sendiri teman-teman juga seorang pionir yang mengembangkan sebuah sastra empeling, yang dimana sastra ini adalah gerakan untuk menolak kemapaman dan konvensi gaya bahasa, sehingga ia sering memasukkan gaya bahasa tentang yang absurd, kritik sosial, jenaka, humor, sehingga ia menciptakan sebuah karya yang segar dan juga indah. Nah, itu saja teman-teman. Sebelumnya Arum sudah sebutkan bukan, kalau misalnya Remy Silado tidak hanya seorang penulis tetapi juga seorang aktor, dramawan, budayawan, bahkan seorang yang perfilman juga main, dalam musik juga. Nah, beliau ini merupakan contoh nyata dari seniman yang sangat multi talent dalam bidang seni di Indonesia. Teman, kehadiran Remy Silado tersendiri juga memberikan dampak yang sangat signifikan di Indonesia, karena ia juga seorang penggagas bagaimana cara berpikir yang bebas dan kreatif dalam sastra Indonesia. Ia juga mendorong para penulis-penulis pemuda agar tidak takut untuk bereksperimen dengan ide-ide dan gaya bahasa yang baru. Dan keteladanan beliau sangat patut kita contoh. Meskipun beliau masih dalam usia yang terbilang tua, tapi beliau masih semangat dalam menghasilkan banyak karya-karya yang indah dan lugas pastinya. Generasi penerus seperti kita akan terus mengenang kontribusi Remy Silado dalam menjadi pengembang kebebasan berkreativitas dalam bidang seni. Segala pencapaian beliau, Remy Silado menunjukkan kepada kita bahwa seni itu tidak terbatas. Dari musik ke sastra, teater ke film, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa seorang seniman sejati tidak takut untuk mengeksplorasi dan menggabungkan berbagai seni-seni sehingga menciptakan suatu karya yang indah, otentik, dan berdaya tahan lama pastinya. Jadi cukup sekian cerita singkat dari feature biografi Remy Silado. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazah Bersatullah dari kelas 12H. Di sini saya akan menceritakan feature biografi tentang Saryamin Ismail. Saryamin Ismail lahir pada tanggal 31 Juli 1909 di Pasaman, Sumatera Barat. Ia merupakan salah satu tokoh sastra yang namanya kurang dikenal, namun perannya sangat besar dalam sejarah sastra Indonesia. Ia tercatat sebagai novelis perempuan pertama yang karyanya dipublikasikan di Indonesia. Karyanya yang paling dikenal ialah Selasih. Melalui karyanya, Saryamin tidak hanya membawa perspektif baru dalam dunia sastra, tetapi juga menyuarakan realitas perempuan dan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat yang patrinial.
Dengan tekad dan keberanian serta kecintaan terhadap literasi, ia mampu menembus batas sosial budaya yang membatasi perempuan pada saat itu. Saryamin Ismail bukan hanya penulis, tetapi juga seorang guru dan aktivis yang sangat memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Keberanian dalam menulis tema sulit yang dianggap tabu pada zamannya kini telah memberikan dampak positif. Menurutnya, pendidikan adalah salah satu elemen kunci di hidupnya sejak awal. Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya, ia melanjutkan studi di sekolah guru yang merupakan suatu pencapaian besar pada masanya. Kemudian, ia berprofesi sebagai guru yang merupakan peran yang begitu berarti dalam mengukuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Saryamin memulai karirnya dengan menulis puisi, cerpen, dan esai di usianya yang masih tergolong muda. Namun, selain menjadi penulis, Saryamin juga aktif sebagai jurnalis yang menuliskan artikel tentang perempuan dan perannya dalam masyarakat. Ia juga berkontribusi dalam penulisan majalah dan surat kabar, di mana ia membicarakan tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya kesetaraan gender di era gempuran patriarki yang merajalela. Menurut saya, dari banyaknya karya Saryamin, ia sangat banyak membela hak-hak perempuan dengan menggambarkan karakter-karakter wanita yang tangguh namun tetap realistis dalam setiap karyanya. Baginya, wanita memang bukan pahlawan tanpa celah, tetapi wanita adalah manusia biasa dengan kerentanan, ketakutan, dan harapan. Ia menggambarkan perempuan sebagai aspek dan sosok yang harus diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam menghadapi masalah kecil, tetapi juga sistem sosial yang membatasi pergerakan mereka. Menurut saya, Saryamin merupakan simbol keberanian dan ketekunan yang tidak hanya menyuarakan perempuan dalam karyanya, tetapi juga membuka jalan bagi generasi wanita di zaman sekarang untuk tidak takut menulis, terutama bagi penulis wanita. Hal yang paling menarik bagi saya ialah semangat dia dalam mempertahankan integritasnya sebagai seorang penulis wanita. Begitulah sosok Saryamin Ismail banyak menginspirasi dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah perjuangan Saryamin Ismail. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Herani. Di sini saya akan menceritakan tentang feature biografi dari salah satu sastrawan Indonesia yang bernama Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo, penyair kesederhanaan yang menyelami kemanusiaan. Djoko Pinurbo yang akrab disapa dengan Jokpin lahir pada 11 Mei 1962 di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ia adalah salah satu penyair ternama di Indonesia yang dikenal dengan gaya penulisan puisi yang unik dan seringkali berangkat dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jokpin mulai dikenal sejak menerbitkan puisi pertamanya yang berjudul Celana pada tahun 1999. Karya puisi Jokpin terkenal dengan kesederhanaan bahasa, perbedaan kata-kata, serta ironi yang mendalam, dan juga mengandung humor yang halus. Sejak kecil, Jokpin sudah akrab dengan buku sastra dan literatur klasik. Ia menghabiskan masa kecilnya di Jawa Barat, di mana tempat ia kemudian menempuh pendidikan hingga lulus dari Universitas Sanata Dharma. Minatnya terhadap sastra, khususnya puisi, semakin mendalam ketika ia berinteraksi dengan komunitas sastra di Jakarta. Karya-karya pertamanya banyak dipengaruhi pengalaman keseharian. Karya-karya Jokpin seperti Celana segera menjadi ikon dalam dunia sastra Indonesia dan dapat membuka jalan bagi Jokpin untuk terus berkarya karena keunikannya dalam mengangkat benda sederhana seperti celana menjadi pusat cerita yang mengandung filosofi kehidupan. Setelah Celana, Jokpin menerbitkan beberapa kumpulan puisi lain seperti Di Bawah Kibaran Sarung, Telepon Genggam, Kekasihku, dan lain-lain. Meski tetap mempertahankan tema yang dekat dengan kehidupan dalam keseharian, karya ini selalu menghadirkan refleksi baru tentang kehidupan manusia. Melalui puisinya, Jokpin menunjukkan empati yang dalam terhadap kondisi manusia yang kerap merasa terasing atau terpinggirkan. Ia mengangkat pengalaman universal seperti kehilangan orang yang dicintai, keluarga, dan pencarian makna hidup yang dapat membuat hati pembaca tersentuh. Djoko Pinurbo adalah sosok yang menginspirasi
karena tidak pernah menyerah dan selalu semangat dalam belajar. Walaupun banyak menghadapi tantangan, tapi justru menjadikannya sebagai motivasi. Jokpin juga mengajak untuk menghargai kesederhanaan. Hingga saat ini, Jokpin menjadi sastrawan yang dihormati Indonesia. Tidak hanya karena karya-karyanya, tetapi juga sifat yang selalu rendah hati, humoris, dan juga kegigihan serta ketekunan beliau. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dewanti. Saya akan menampilkan video saya menjelaskan ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang ilmu apa saja yang dipelajari oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan, sejarawan, dan sosiologi yang dianggap sebagai salah satu intelektual termuka dalam sejarah Islam. Abdurrahman Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun adalah nama lengkapnya. Lahir pada 27 Mei tahun 1332 di Tunis, Afrika Utara, dan meninggal pada tanggal 19 Maret di Kairo, Mesir. Nama Ibnu Khaldun sangat terkenal baik di dunia Islam maupun Barat. Ibnu Khaldun menerima pendidikan tradisional sejak usia dini. Ia pertama kali mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, kemudian mempelajari berbagai ilmu seperti qiraat Al-Quran, tata bahasa Arab, syair, hukum Islam, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih mazhab Maliki, fisika, dan matematika. Ia belajar dari berbagai cendekiawan ternama di Tunisia selama 18 tahun hingga tahun 1350 Masehi. Pada usianya yang menginjak 18 tahun, Ibnu Khaldun memasuki dunia politik sebagai Sahib al-Alama di pemerintahan Abu Muhammad Ibnu Tafarrokatan di Tunisia. Karir politiknya berlanjut di berbagai tempat seperti Fez, Granada, Bougre, Biskara, dan Maroko. Ia sempat diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez. Ibnu Khaldun sangat dikenal dengan karya-karyanya yang bernilai. Yang pertama yaitu Muqaddimah, yang berisi tentang pendahuluan dari Kitabul Al-Ibadah, memiliki corak sosiologi, historis, dan filosofi. Karyanya yang kedua ada At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, autobiografi menjadi catatan sejarah hidupnya. Dan karyanya yang ketiga Lubab Al-Muhassal fi Ushul Ad-Din, teologi dari ringkasan karya Imam Pemikiran dikenal dengan kebijaksanaan 8. Ibnu Khaldun menghabiskan 20 tahun terakhir hidupnya di Mesir, di mana ia dalam dunia akademik dan hukum dan mereformasi lembaga-lembaga yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Hazia Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan profil kehidupan Asrul Sani terhadap sastra. Asrul Sani lahir di Rau, Sumatera Barat, tanggal 10 Juni tahun 1926. Ayahnya seorang kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya seorang keturunan Mandaili. Asrul Sani merupakan sastrawan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan sastra modern Indonesia. Asrul Sani terkenal karena karya-karyanya yang mendalam dan puitis. Asrul Sani juga dikenal karena beliau penulis skenario dan sutradara film. Karir Asrul Sani sebagai sastrawan dimulai dari kegemarannya dalam menulis puisi. Karyanya yang paling terkenal adalah Puisi 3 Menguak Takdir, yaitu pada tahun 1950. Puisi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia. Asrul Sani tidak hanya bergerak di dunia puisi saja, melainkan juga bergerak ke berbagai genre, termasuk ke drama dan film. Kontribusi terbesar Asrul Sani dalam dunia seni adalah kemampuan dalam merangkai bahasa yang puitis dan penuh makna.
Sebagai sutradara dan penulis skenario, beliau berhasil mengadaptasi novel Akhiruddin karya Hamka menjadi film Darah dan Doa. Dalam dunia drama, Asrul Sani turut memperkenalkan karya-karya sastra dunia ke Indonesia. Asrul Sani merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan sastra dan seni Indonesia. Pengorbanan Asrul Sani dalam dunia sastra, film, dan kebudayaan tidak hanya memberikan kontribusi besar pada perkembangan modern, tetapi juga pada identitas budaya. Warisan Asrul Sani akan dikenang sebagai inspirasi bagi generasi muda yang mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nailatul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang salah satu tokoh sastrawan. Beliau ini bernama Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, atau juga biasa dikenal dengan nama pena Raja Ali Haji. Beliau merupakan ulama sejarawan dan pujangga pada abad 19. Beliau ini merupakan keturunan Bugis dan Melayu. Beliau terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu, dan juga Gurindam 12. Beliau lahir di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada tahun 1808 dan meninggal di Pulau Penyengat, Kesultanan Lingga pada abad 19. Ia merupakan keturunan kedua dari cucu dari Raja Haji Fisabilillah yang Tuan Muda keempat dari Kesultanan Lingga Riau dan merupakan Kesultanan Bugis. Selanjutnya, karya-karya Raja Ali Haji. Yang pertama yaitu beliau pernah menciptakan Gurindam 12. Dan beliau juga pernah menulis syair Siti Sianah dan juga syair Suluh Pegawai. Selanjutnya syair Hukum Nikah, dan yang terakhir syair Sultan Abdul Mulk. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang tokoh Raja Ali Haji. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.